pabrik tekstil di Pegambiran Cirebon ini sepertinya tak berbeda dengan pabrik-pabrik lain. Siapa sangka, cerita-cerita mistis mengalir dari tempat sepi dan lembab ini. Rupa-rupa cerita ada. Yang jelas, semua berpangkal pada gangguan gaib yang diduga datang dari bangunan bekas pabrik. Saya sudah berada di sebuah tempat bekas pabrik tekstil yang hingga kini masih menebar cerita mistis. Banyaknya aktivitas gaib yang sering terjadi membuat masyarakat ketakutan. Assalamualaikum Pak Nanda. Waalaikumsalam. Ya, Pak Nanda bisa diceritakan seperti apa sih aura-aura mistis atau cerita-cerita mistis yang ada di pabrik ini? Salah satunya orang yang ngambil kayu bakar, melihat ada almarhum besar. Terus yang ngambil bata-bata juga digangguin juga. Kayak ada bata maju atau seng-seng yang turun sendiri gitu. Ada gangguan nggak Pak untuk karyawan-karyawannya? Kata orang yang nanyain, orang yang tidur pindah tempat geser gitu. Tapi Bapak sendiri tidak pernah mengalaminya ya? Alhamdulillah nggak belum pernah, cuma teman sendiri yang mengalami. Ya, terima kasih Pak Nandang atas informasinya. Assalamualaikum Kang Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang ini kan tempat bekas pabrik tekstil ya. Ternyata banyak sekali gangguan terhadap karyawan atau orang-orang yang berada di sekitar sini. Kira-kira kita akan menguak apa nih Kang malam ini? Ya, saya sangat penasaran tadi ketika saya sudah datang juga sudah disambut dengan sesosok yang berbaju putih, yang mungkin rambut panjang, dan juga ada sosok berbadan besar, hitam. Oleh karena itu saya penasaran apa sih yang terjadi di pabrik tekstil ini. Banyak sekali kejadian-kejadian orang kesurupan, dan juga tekstil ini sampai tidak berjalan. Oleh karena itu insya Allah pada malam hari ini ada izin Allah, saya akan mencoba menguak misteri apa yang ada di gedung ini. Mudah-mudahan kita semua bisa tahu semuanya kata izin Allah. Kami mencoba melakukan mediumisasi. Lancang. Oh itu. Siapa Anda? Mau kemana? Mas, apa muter-muter kayak gitu? Udah tenang aja, nanti pusing palanya. Siapa Anda? Bisa tenang nggak? Satu posisi aja. Siapa nama? Jawab dulu, namanya siapa? Kunti. Apa hubungan Anda dengan pabrik ini? Saya penunggu sini. Sejak kapan tuh? Saya sudah beribu-ribu tahun di sini. Berarti sebelum dibangun pabrik ini? Di sini istana saya. Istana apa? Jin. Kalau Anda bisa menyebut istana jin, memang istana jin itu seperti apa sih? Kasih gambaran dong ke saya. Istananya indah. Manusia tak boleh melihat. Kenapa memangnya? Sebab istana jin tempatnya para jin dari jinlah yang berhak Ada di tempat itu. dan melindungi. Oke, saya tidak boleh menempatinya, tapi boleh gak sih kalau melihatnya? Untuk apa? Dia pengen tahu aja, terbuat dari apa? Kamu tahu sebab apa pabrik ini saya pakai? Iya, sebab apa? Saya tidak suka ada pabrik di sini. Kenapa memang tidak suka? Sebab ini tempat saya. Lalu apalagi yang menyebabkan Anda mengusik ketenangan dari karyawan-karyawan di sini? Saya tidak mengusik karena ini memang tempat saya. Itu menurut Anda. Tapi di dunia kami, ini udah dibangun sebuah pabrik. Terus, Anda nih gede pulibra. Saya ngikuti, sukanya laki-laki. Nggak boleh dong. Tinggal di mana? Sebelah mana? Gue tuh. Kunti, nama siapa aja Anda di sini? Saya banyak teman-teman di sini. Perwujudannya seperti apa aja? Kejaran. Tahu selain Kunti ada apa lagi di sini? Kalau saya sebut satu-satu sampai pagi pun tak akan berhenti. Berarti banyak dong perwujudan dari mereka. Karena saya satu pun bisa berubah menjadi beribu-ribu. Sekarang berubah dong. Nanti lari. Terus bagaimana caranya Anda membuat bangkrut ini pabrik? Saya usik yang bekerja di sini. Usiknya gimana Saya caranya? takut-takut ini. Mereka lari jauh Menakutinya berupa suara atau perwujudan langsung? Saya takuti saja dengan suara atau dengan penampakan-penampakan. Tapi tidak pernah merasuki tubuh orang yang ada di sini. Ya, kadang-kadang. Emang bisa makhluk gaib masuk ke Jangan tubuh kasih manusia? Siapa? Kalau pikiran sedang melayang jauh, Sayang kemana? ya contohnya pikiran. Kenapa sih Anda sukanya mengganggu manusia? Ya saya Ya karena kesalahan manusia sendiri. Kesalahan apa? kesalahan seperti apa yang Anda merasa Dia punya pikiran, punya hati,
punya otak tapi bukan digunakan yang baik-baik. Emang Anda bisa membaca hati orang? Saya tahu. Saat Anda mewujudkan diri atau menunjukkan suara-suara Anda, apa yang mereka lakukan? Ya Apa? jelas takut. Anda puas setelah menakut-nakuti orang? Tentu dong. Perwujudan Anda seperti apa aja biasanya menampakkan diri? Saya berubah menjadi wanita cantik, kadang jelek, kadang nenek. Selain itu, Ya, bisa berubah menjadi binatang, wangi. kalau sekarang saya minta Anda berubah menjadi binatang, bisa gak? Nanti kamu lari. Enggak, makanya dicoba dulu. Kita akan membuktikan saya lari atau tidak. Apa jangan-jangan Anda yang lari melihat saya? Terus biasanya Anda mengganggu di daerah mana aja, Punti? Saya bisa mengganggu kesukaan hati saya. Iya, biasanya di mana? Di sini, di atas, atau di gedung sebelah? Saya bisa lari kalau bisa. Ini bukan lari namanya. Situ aja, ke situ. Di jalan. Nah, sana. Iya, bisa duduk nggak? Duduk. Caranya sendiri-sendiri. Apa yang Anda tahu tentang saya? Apa tuh? Maksudnya rambut Anda panjang? Iya. Ada seperti itu. Berapa meter kira-kira? Panjang sampai kaki saya. Hitam? Bergelombang atau lurus? Kayak ombak. Apa lama-lama saya di sini? Biar kita berbincang-bincang, saya pengen tahu alasan Anda itu tadi kurang tepat. Kalau Anda merasa kami yang mengusik ketenangan Anda, padahal kan kita sudah berbeda alam. Anda dulu yang bikin kesurupan orang-orang karyawan di sini ya? Itu. Kenapa? Nah, karena saya tidak suka. Kesurupan kenapa? Justru kenapa? Saya sudah bilang ini tempat saya. Yang paling disenangi tempat apa sih yang menurut Anda? Sedang. Tapi katanya kalau siang juga suka ada gangguan gaib. Tapi ini tempat saya bisa lakukan apa saja yang saya suka. Dulu yang pernah minta sesajen itu untuk segolong Anda, sejenis Anda. Itu gombel. Mulai gitu. Kenapa sih tempat ini bisa berhenti? Pada waktu pertama awal pembukaan di sini, yang punya tempat ini terlebih dahulu tidak pernah menyapa kami atau menyajeni kami. Itu salahnya. Jika mereka tidak melihat Anda, Sebelum memasuki tempat kami, harap jangan lancang. seperti apa lancang? Seperti kalian ini. Kenapa kami lancang orang kami mengucapkan salam juga kok tadi? Harap seperti apa? Assalamualaikum. Kunti. Tak. Loh, mau gimana? Orang Maunya kulon nyuwun atau sampurasun. Salam itu menurut Anda seperti itu ya? Berarti Anda tidak tahu ya tentang salam. Salam apa artinya? Salam itu kan keselamatan, makanya nyuwun sewu. Bagaimana? Duduk. Bisa begini nggak? ya, makasih ya. Sepertinya informasi dari makhluk ini rada tersendat. Akhirnya mediator disadarkan. Tiba-tiba, jangan kemana-mana. Tetap di Dua Dunia. Nampaknya ada makhluk gahar bersemayam di tubuh ini. Yang lain nggak usah masuk. Yang lain nggak usah masuk. Kami mencoba tidak terpancing emosi. Tenang dulu. Duduk. Anda siapa? Duduk dulu. Saya pengen tahu. Tenang aja dulu, duduk dulu. Anda dengan siapa? Jin siapa namanya? Kan tadi saya sudah bilang, saya pengen tahu sejarah tentang pabrik ini. Dulu seperti apa sejarahnya? Dan Anda siapa? Hubungannya dengan pabrik ini apa? Kenapa nggak senangnya sama kami? Apa sama yang dulu? Anda mengerti gak bahasa saya? Hanya dengan boten remen nih kalau ingkang remen apa ingkang saniki. Udah, jangan nyari-nyari alat bahaya. Ambil. Jam ya? Hah? Jangan seperti itu. Mau cerita kan tidak? Dengerin saya. Kalau Anda tidak bisa tenang, Anda keluar dari tubuh ini. Jadi kalau nggak senang, kenapa alasannya? Bilang gue berepon.
Wala, separa kanca. Nangarik di istana wala. Anda sudah lama menghuni tempat sini? Lami. Frekuensi pabrik niki di sana buatan berfungsi malah. Tempat menikah. Istana Barajen. Kalau Anda merasa di sini ada istana, gambarkan. Ustaz, kau bisa ngelang. Emang pabrik ini mengganggu, menduduki istana Anda, merobohkan istana Anda? Yes. Merasakan aku. Merasa bisa ganggu. Dimensinya panjenengan kali pulau kan Kan berbeda. benten. Mantan permios. Nawi pulau salam niku, boten sanes permisi niku. Mantan salah. Alami pula. Mengganggu frekuensi. Di tangan saya. Oh tangannya. Tangan pula. Oke, dipergunakan. Digantung-gantung akan wonder frekuon. Hanya berwujud tangan doang. Kenapa malah? Kata. Kenapa malah? Merasuki. Biasanya mereka tuh kalau Anda rasuki karena apa? Satu menjadi pikiran kosong. Karena tidak berdoa. Yes. Anda merasuki orang itu untuk apa? Untuk menunjukkan keberadaan Anda, bahwa Anda memang ada di sini. Yes. Wujud Anda tuh seperti apa? Sosok tinggi besar? Tinggi besar. Tinggi besar. Kita. Manusia apa sih yang tidak bisa diganggu oleh Anda? Sudah. Duduk nggak? Enggak lama-lama ya? Betul. Frekuensi Anda nggak mau kamu kuatan? Itu mau baik-baik. Sampai kapan? Sampai ganggu warga sekitar? Untuk kasih Barajen. Udah kenapa? Enggak. Weh. Tugasnya setan itu. Anda gimana? Mau diceritakan atau mau saya musnahkan? Hah? Mau berbagi informasi lagi atau tidak? Ustaz. Udah keluar. Tak lama, makhluk di tubuh ini dikeluarkan. Sepertinya sudah ada makhluk lain yang merasuk ke tubuh ini. Assalamualaikum. 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 Nah, Jambrong. Gembrong, sejak kapan Anda berada di sini? Sebelum ramai orang di sini. Kapan tuh kira-kira tepatnya? 500 tahun yang lalu. Dulunya tempat ini apa? Beras jati. Ada juga makhluk yang mengganggu karyawan-karyawan di sini. Manusia di sini tidak punya sopan santun. Kenapa Anda bisa menilai manusia tidak punya sopan santun? Mendirikan pabrik bangunan tanpa memberikan doa atau izin terlebih dahulu pada leluhur. Izin seperti apa yang Anda maksud? Seperti sesajen. Bangsa saya tidak mengenal sesajen. Kalau orang udah ngasih Anda, emang Anda nggak mengganggu lagi? Tidak akan mengganggu. Loh, bukannya Anda akan meminta lebih biasanya? Tidak. Tapi orang-orang sini tidak mengerti. Terus karyawan-karyawan di sini Anda ganggu itu sejak kapan? Sejak tahun 60. Gangguan-gangguannya seperti apa aja? Banyak. Bila mereka sedang tidur saya pindahkan. Itu hanya sebagian kecil. Itu caranya Anda memindahkan orang-orang itu menggunakan apa? Gunakan dengan jurus saya. Kalian tidak mengerti. Terus selain, Percuma dijelaskan. ya, selain itu, selain memindahkan orang-orang yang sedang istirahat, lalu apa yang Anda lakukan lagi? Menakuti. Tapi merasuki tubuh seseorang? Bila imannya tipis saya rasuki. Tapi kalau imannya tebal dan mereka selalu mengingat Allah, apakah kamu itu penggoda? Bukan berarti dia bisa digoda. Terus Tapi manusia juga punya kelemahan. manusia lemah itu pada saat apa sih? Bila dia pikiran kosong, saya bisa merasukinya. Atau bila dia badannya sedang kotor, Kotor itu seperti apa maksudnya? yang tidak pernah menjalankan sholat sebagai orang muslim. Anda mengenal Allah. Seandainya kami lantunkan ayat suci Al-Quran di sini, banyak berdoa di sini, apakah bisa memindahkan Anda ke tempat lain? Kalau cuma 1 hari, masih mampu saya bertahan. Tapi kalau tiap hari, Kalau tiap hari mungkin saya tidak mampu. kenapa memang? Panas, terus. Anda kan Orang sebelumnya tidak bisa... tahu, terima kasih. Terima kasih kenapa? Memang Anda pernah memberikan apa? Kalian tahu, Itu bisa bubar begini dan saya tidak menangani. Banyak serangan-serangan dari luar. Serangan seperti apa? Kiriman-kiriman seperti saya. Sama.
menguasai tempat ini? Iya. Atau membuat tempat usaha ini rugi gitu? Iya. Terus mengganggu? Ya udah. Akhirnya, mediator sadar. Di sudut lain, seseorang sudah hilang kesadaran. Jangan kemana-mana. Tetap di Dua Dunia. Siapa gerangan makhluk ini? Salah satu orang udah kehilangan kesadaran ya. Ini. Siapa Anda? Datang, Bengis. Kenapa Anda masuk ke tubuh ini? Pesan cincin si pada lari. Kenapa? Kalian yang lancang sini. Kenapa? Kami datang baik-baik kok. Baik-baik apa? Anda siapa? Ini tempat saya, Nana. Kita datang baik-baik sini. Anda jangan kesini, jangan masuk ke tubuh ini, kasihan. Pindah. Kasihan. Sebelah sini. Kalian yang beri. Iya, nanti kami pergi. Anda bisa gak ngobrolnya di dalam aja? Tapi tenang dulu. Duduk dulu, tenang dulu. Biarin, jangan dulu. Anda ini siapa? Batang, Bengis. Kenapa Anda bertempat di sini? Ya, Dulunya memang tempat Anda seperti apa? ini adalah kerajaan jin. Terus setelah ada bangunan ini, kerajaan ini tetap jadi kerajaan atau digusur? Tetap dari kerajaan. Seperti apa keuntungan yang Anda dapatkan dengan berdirinya pabrik ini? Di sini saya jadi maksiat. Itu karena ulah. Berarti Anda menghasut. Iya, Lalu kenapa Anda tetap mengganggu karyawan di sini? itu saya lakukan hanya untuk iseng. Anda sendiri wujud aslinya kayak apa? Kalian tidak melihat saya. Iya. Saya bertelinga panjang, rambut panjang ketat. Wujudan saya besar seperti kalian. Anda tadi kenapa lari-lari ke sana? Itu rumah saya. Banyak ke sana. Ribuan anak buah saya. Dan mereka lalu seperti apa aja? Mereka sama seperti saya. Mereka juga mengganggu. Sudah menjadi tugas kami. Kami akan terus menggoda manusia-manusia kecil yang tidak punya iman. Anda yang mengganggu yang ada di sini atau di luar gedung ini juga Anda ganggu. Kami sudah cukup bahagia di sini. Kami sudah cukup banyak menggoda manusia. Itulah kebahagiaan kami. Kalau misalnya Anda pergi dari sini bisa gak? Saya tidak pergi dari sini. Ya, misal Anda tidak pergi, nggak apa-apa, terserah. Tapi Anda nggak usah mengganggu. Kalau kami dilarang mengganggu, mengapa Allah menyediakan neraka bagi manusia? Oh ya sudah, kalau begitu. Cepat kalian pergi. Ya Anda yang pergi. Mau apa? Anda melawan Allah. Saya bawa. Jangan bicara Allah kenapa? Udah, cepat pergi. Kalian yang Pergi. Kalian yang pergi. Saya paksa. Keluar dulu. Silakan. Sok, pergi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang waktunya mediator siuman. Ya, Kang Ujang, apa yang harus dilakukan dalam Islam nih saat kita mau membangun sesuatu, dari rumah atau tempat kerjaan? Apa sih yang sebaiknya dilakukan? Sebenarnya dalam Islam itu sangat mudah. Karena Islam diciptakan oleh Allah sebagai rahmatul alamin. Yang menjadi patokan adalah niat. Ketika niat itu karena Allah, maka semuanya akan lancar. Oleh karena itu, segala sesuatunya yang nomor satu adalah niat. Kalau niat Allah, semuanya akan berkah dan akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada gangguan dari manapun